Wa innal ladzina ikhtalafu, orang-orang yang berselisih faham, ya, atau berbeda pendapat, yang dibenarkan atau yang dibolehkan berbeda pendapat itu pada perkara yang bukan usul, pada perkara yang bukan pokok agama. Itu nggak apa-apa berbeda, biasa. Tapi kalau perkara usul, perkara pokok agama, usuluddin, itu nggak boleh berbeda. Kalau berbeda kita sesat, ya. Tetapi kalau berbedanya pada perkara furu'iyah, contoh, ada satu ayat atau satu hadis kita memahaminya berbeda-beda, maka itu bukan dianggap satu kesesatan, ya. Karena yang kita bedakan itu pemahaman. Sebagai contoh, dalam satu hadis Nabi kan pernah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu perintah Nabi. Kita pernah lihat Nabi salat? Nggak pernah. Jadi kita kalau mau mengamalkan hadis ini, kita pakai pendapat yang mana? Kita nggak pernah lihat. Maka kita harus merujuk kepada generasi yang pernah melihat Nabi. Siapa mereka? Sahabat. Ya, sahabat Nabi, mereka melihat Rasulullah salat. Kemudian mereka sampaikan apa yang mereka lihat itu kepada sahabat yang lainnya ataupun generasi setelahnya. Maka sampailah satu hadis, satu riwayat kepada kita bahwa Nabi itu kalau sholat seperti ini. Contohnya, ketika mengangkat tangannya tatkala takbiratul ihram, Nabi angkat tangannya hadzwal mankibain. Hadzwal mankibain, sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Oke, hadisnya seperti itu. Sejajar dengan bahu. Gambaran sejajar dengan bahu itu kayak gimana? Kalau kita sholat gimana, Pak? Allahu Akbar. Gini kan? Yang kita diajarkan oleh guru-guru kita kan seperti ini. Ini sejajar dengan bahu. Begini. Ya. Pernah lihat tidak? Ada saudara-saudara kita kalau sholat Allahu Akbar. Pernah lihat? Oke. Sudah berbeda. Ada perbedaan. Yang benar yang mana, yang salah yang mana? Coba. Berani kita katakan, kita yang benar, yang itu salah. Berani tidak? Atau sebaliknya, dia yang benar, kita yang salah. Berani tidak? Tidak. Kenapa? Karena perbedaan pada perkara ini bukan perkara usul. Ini hanya perkara furu' dalam agama. Berbeda memahami nas. Nasnya memang satu. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya. Sekarang yang jadi masalah, kenapa jadi dua cara, yang begini satu, yang begini satu? Karena mereka memahaminya tangan itu yang mana yang dijadikan ukuran. Apakah bagian atas jarinya ataupun bagian sininya? Kan semua masih tangan ini kan? Ini tangan, ini tangan. Yang sejajar yang mana? Kita menganggap yang sejajar ini. Makanya angkat tangannya seperti ini. Supaya bawah tapak kaki tangan kita ini sejajar dengan apa? Dengan pundak kita, bahu kita. Begitu. Sedangkan mereka menganggapnya apa? Bukan yang itu yang diukur, tapi yang diukur apa? Ujung jarinya.
Makanya mereka begini, Allahu Akbar. Sejajar yang ininya. Tuh. Yang benar yang mana? Maka dalam perkara seperti ini, mereka dua-duanya bisa benar, bisa salah. Masing-masing berijtihad. Dan orang yang berijtihad, semuanya dapat pahala. Kalau memang sesuai dengan kaedah istinbat hukum. Mereka dapat pahala. Yang salah itu yang kagak sholat. Gitu ya. Itu paling jelas sudah. Maka jangan ribut pada perkara urusan yang seperti ini nih. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Yang benar yang mana? Apakah yang kunut yang paling benar? Jangan katakan yang kunut paling benar, yang enggak kunut salah. Karena yang bilang kunut cuma Imam Syafi'i. Coba. Kita berani ngomong mazhab yang lain. Mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka salah. Sedangkan semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Semuanya benar. Karena mereka berbeda. Mereka berikhtilaf. Itu pada perkara furu'iyah. Enggak ada masalah kalau berbeda pada perkara itu. Yang jadi masalah kalau ikhtilafnya pada perkara usuluddin. Pada perkara apa? Pokok-pokok agama, itu baru sesat. Itu yang harus kita bilang sesat. Jangan yang masalah furu'iyah kita anggap sesat, itu kita yang salah. Ya. Misalkan Allah sudah katakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu adalah golongan-golongan yang sudah pasti dapat ridho Allah. Iya kan? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itu pokok. Kemudian ada kelompok yang mengatakan sekelompok sahabat ini mereka kafir. Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar kafir, Utsman kafir, yang enggak cuma beberapa orang. Kelompok yang seperti ini, inilah yang sesat. Kenapa sesat? Berbeda dengan usul. Allah sudah katakan sahabat ini semuanya dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho, kemana mereka akan masuk? Pasti ke dalam surga. Allah sudah ridho. Maka kalau ada kelompok-kelompok manusia yang mengatakan ada sahabat-sahabat yang sesat, dia yang sesat. Karena dia berbeda apa? Berbeda dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang dimaksud wa innal ladzina ikhtalafu fi kitabillah. Mereka-mereka yang berbeda dengan apa yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'an, la fi syiqaqim ba'id. Mereka itulah yang berada dalam perbedaan yang sangat jauh daripada kebenaran. Yang seperti itu maksudnya. Ya. Jadi masalah-masalah furu'iyah jangan membuat kita terpecah belah. Ya. Berbeda pendapat itu biasa. Karena pada zaman Nabi pun sahabat-sahabat biasa berbeda pendapat. Yang dilarang itu perpecahan. Berbeda biasa, tapi jangan jadi perpecahan. Sedangkan kita ini orangnya nggak biasa berbeda. Maka ketika ada yang berbeda sedikit, kita anggap, oh ini bukan golongan kita. Oh ini nggak sesuai sama kita. Sesat. Ini yang harus kita benahi. Ya, mudah-mudahan